Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menjelaskan dari tugas Pak Irul, yaitu cara membuat JWT atau JSON Token. Jadi langsung saja ya. Pertama-tama kita harus mendownload dulu kode Igniter 4. Bisa cari di Google ya, seperti ini, download kode Igniter. Sini ada websitenya kodeigniter.com, lalu kita pencet download. Karena saya sudah download ya, jadi saya nggak perlu download lagi. Setelah kita pencet download, nanti kita buka filenya. Filenya itu berbentuk RAR ya, RAR atau zip gitu. Ini filenya berbentuk ini ya, zip. Namanya framework strip versinya. Untuk saat ini saya memakai versi 4.0.4. Nah, file kode igniter ini diekstrak seperti ini ya. Extract here. Nah, ini filenya berbentuk folder. Nah, file ini semuanya di cut atau di copy, boleh di copy ke folder SAM. Jadi saya di sini menggunakan SAM ya untuk simulator dari localhost-nya. Nah, kebetulan folder SAM saya itu berada di C, lalu di SAM langsung. Untuk laptop kalian mungkin beda-beda ya. Silakan cari sendiri folder SAM-nya di mana. Kalau saya di sini di C terus SAM. Lalu kita buka folder SAM ini. Lalu kita buka folder htdocs. Lalu kita kopikan folder yang tadi, folder yang hasil ekstrak tadi, kan namanya tadi framework strip versinya. Kita copy di sini foldernya. Nah, ini folder saya di sini. Lalu namanya boleh diganti, kalau saya ganti ini namanya CI4 biar lebih mudah dihafal. Nah, setelah itu kita ganti namanya. Di sini ada file aslinya, namanya file ini adalah env saja tanpa titik. Nah, di sini saya tambahkan titik di depannya sebelum e. Nah, setelah ditambah titik itu, kita buka file ini melalui Visual Studio. Kita buka langsung aja ya. Visual Studio Code maksudnya, bukan yang Visual Studio yang ini. Nah, sebentar. Ini adalah filenya .env. Nah, bentuknya seperti ini, bentuk hasil di dalam codingnya. Di sini sudah ada coding-coding mentahnya, tinggal kita mau pakai yang mana. Karena kali ini kita mau membuat JWT, jadi codingnya seperti ini. Jadi ini aslinya adalah di coding bagian ini ya, line 17. Ini aslinya ada pagarnya di depan ini. Sebelum JI ini ada pagarnya. Tapi saya hapus supaya kita bisa pakai coding ini. CI environment, lalu di sini aslinya tulisannya production, kita hapus, kita ganti tulisan development. Nah, setelah itu pada line 52 ini sampai 56, di sini terdapat coding database default.
kalian hapus pagarnya semuanya ya. Di sini aslinya ada pagar semua, ada 5 ini. Hapus semuanya. Jadi sisa ini. Lalu kalian sesuaikan seperti yang saya tulis ini ya. Hostname-nya localhost, database-nya ini sesuai nama database kalian di phpMyAdmin. Kalau saya sendiri membuat database namanya ini ci4jwt-out. Di sini ya. Ini saya sudah membuat database ini namanya ci4jwt-out di phpMyAdmin. Kalian bisa buat namanya terserah. Cara buatnya seperti biasa ya, kita klik new terus kita kasih nama gitu. Setelah itu ini username-nya root, passwordnya dihapus saja, dikosongi. Lalu db drivernya kita tulis mysqli. Setelah itu kita sebentar, saya lupa. Setelah itu kita membuat tabel. Tabelnya ini sebetulnya terserah saja ya, mau seperti apa tabelnya. Kalau saya tabelnya itu mengikuti website ini ya, ilmucoding.com. Jadi caranya adalah mengetikkan di terminal ini. Saya contohkan dulu ya. Nah, di sini kita klik terminal lalu new terminal. Nah, di sini saya sudah terbuka terminal jadi nggak saya klik. Nah, pastikan terminal ini terbuka dalam path ini. Folder SAM, htdocs, lalu folder kode igniter yang tadi saya bilang itu. Nah, pastikan terbuka di sini waktu kita buka terminal. Kalau tidak terbuka ya silakan masukkan sendiri di sini dengan cara mengetik command cd lalu ketik nama path-nya. Setelah itu kita menuliskan perintah ini, php spark migrate create use. Jadi seperti ini ya, php spark migrate create. Lalu setelah itu nama tabel yang kalian mau buat, namanya ini terserah kalian. Kalau saya kasih nama tabel itu coba, biar kita tahu nama tabelnya itu untuk coba-coba. Lalu kalian ketik enter ya. Nanti setelah kalian ketik enter nanti tertulis nama tabelnya. Nama tabelnya itu berupa tanggal sekarang dan nama tabelnya. Jadi seperti ini ya nanti hasilnya. Sebentar, saya tunjukkan app migration. Nah, hasil dari tabel itu masuknya ke sini, ke folder kode igniter tadi, folder app, folder database, folder migration. Lalu ini adalah tabelnya. Tabelnya namanya seperti ini ya, tanggal tabel itu dibuat, lalu nama tabel yang kalian ketik tadi, coba. Nah, di sini kalian bisa edit sendiri mau seperti apa isi dari kolom tabel kalian. Kalau di sini saya kolom tabelnya seperti ini ya. Saya buat kolom tabel itu ada 5. Pertama ID ya, seperti biasa. ID ini untuk primary key, constraint-nya. Lalu di ID ini tipenya int dan auto increment. Lalu selanjutnya adalah first name. First name ini nama awal.
last name, nama akhir, email, dan password. Semuanya ini yang selain itu adalah berbentuk tipe varchar. Kalian contoh saja ya coding ini. Saya susah kalau dijelasin ya. Kalian screenshot aja ini coding ini, bisa kalian contoh. Lalu selanjutnya adalah setelah jadi tabel ini, kita pindahkan tabel ini, kita masukkan tabel ini ke dalam database yang sudah kalian buat. Tadi database saya kan saya kasih nama ini ya, CI4 JWT out, dan sudah saya tulis di sini CI4 JWT out. Jadi supaya kode igniter ini tahu nama database saya tulis di sini. Setelah itu kalian tulis di sini php spark migrate. Nah, seperti ini ya. Kalian tulis seperti ini, lalu kalian ketik enter supaya tabel yang tadi sudah kalian buat, nih saya buat nih coba, itu masuk ke dalam database yang sudah kalian buat. Ini sudah saya sebelumnya sudah saya beri perintah migrate tadi ya. Ini sudah masuk tabel namanya coba, dan juga tabel migration ini otomatis ya. Kalau kita masukkan tabel baru, nanti dari kode igniternya juga masukin tabel namanya migration. Ini dibiarkan saja, nggak usah diapa-apain, nggak usah dihapus. Nah, nanti muncul seperti ini coba. Nah, setelah itu kita membuat file PHP dari sebelum membuat file PHP kita harus mengclone dulu ya library Firebase. Kalian bisa buka link ini. Kalian bisa buka link ini ya, link dari Firebase JWT. Ini saya kasih linknya saja ya. Linknya seperti ini, github.com/firebase/php-jwt. Setelah itu muncul seperti ini. Di sini kalian copy linknya, klik kode, lalu klik ini, icon ini. Setelah itu kalian buka folder ini, folder kode igniter kalian. Lalu kalian buka app, kalian buka third party. Nah, di sini aslinya tidak ada folder ini. Aslinya hanya isinya git.git. Lalu kalian buat folder, new folder seperti itu. Kalian kasih nama Firebase seperti ini. Nah, lalu selanjutnya kalian buka aplikasi ini, Git CMD. Sebelumnya kalian harus install dulu ya Git CMD itu. Kalian cari di Google aja, banyak download Git gitu. Setelah itu kalian install, kalian buka ini. Nah, saya contohkan dari awal ya. Kalian buka aplikasi ini. Nah, setelah itu terbuka seperti ini, kalian buka path kalian, lokasi dari folder Firebase ini. Karena tadi folder SAM saya di C ya, kita harus keluar dulu dengan cara ketik cd.2, enter, cd.2, enter. Lalu klik cd, terus masukkan path kalian, SAM, htdocs, CI4, lalu app, lalu third party, lalu Firebase, enter. Nah, di sini sudah masuk ke folder Firebase seperti di Explorer ini. Lalu kalian ketikkan git clone,
Lalu kalian pastekan link yang tadi sudah di copy ya, tinggal klik kanan paste atau paling gampangnya Ctrl V. Nah, seperti ini. Lalu kalian klik enter. Ini karena saya sudah coba sebelumnya jadi nggak usah. Nanti setelah kalian klik enter, folder di GitHub ini yang banyak ini akan masuk ke dalam sini berupa satu folder, namanya adalah php strip jwt. Nah, folder itu bisa kalian ganti namanya dengan, supaya gampang diingat ya, kalian kasih nama jwt seperti ini ya. Setelah itu kita buka, oh ya, kita masuk ke foldernya itu dulu. Lalu kita masuk ke folder src. Di sini hasilnya ada 5 file PHP. Saya lupa namanya, pokoknya ada 5 file. Itu kalian cut semua. Kalian pastekan di sini di luar folder src, tapi tetap di dalam folder jwt. Ini 5 filenya, 1, 2, 3, 4, sama 5. Setelah itu kalian buka file .jwt.php ini melalui Visual Studio. Ini saya sudah buka ya. Ini jwt.php. Di sini bukan .jwt.php, maksud saya adalah .env. Maksud saya adalah ini autoload.php. Jadi kita buka folder kode igniternya lewat Visual Studio Code. Lalu di dalam folder kode igniternya ada folder app. Kita buka. Lalu ada folder config. Lalu di dalam folder config ini terdapat file autoload.php. Nah, di file autoload.php ini terdapat pada line 42 sampai line 46 ini terdapat coding yang harus kita ubah atau kita tambahkan. Jadi sebelum kurung ini, setelah kurung ini kita tambahkan coding seperti ini. Dicontoh saja ya, app lalu panah app pad. Setelah itu di bawahnya config ini kalian tambahkan coding seperti ini, firebase panah strip app pad lalu third party firebase. Kenapa harus third party / firebase? Karena tadi folder jwt tadi kan di dalam foldernya third party dan di dalamnya folder firebase, jadi padnya harus sama. Setelah itu kita buka, kita buat file. Kita keluar dulu dari folder config, lalu kita keluar dari folder controller, kita buka folder models, lalu kita buat file. Caranya gampang ya, kita buat file tuh klik kanan, klik new file, lalu tulis nama filenya seperti ini, out.strip_model, jangan lupa .php. Huruf besar harus selalu besar, A besar. Lalu kalian coding seperti ini. Setelah kalian coding seperti ini dicontoh saja, saya jelaskan fungsi-fungsinya. Di sini ada fungsi protected tabel coba. Coba ini adalah nama tabel yang saya buat tadi. Ini kalian ganti nama tabel kalian. Kalian beri nama apa tadi ya. Lalu di sini ada public function register. Ini fungsi dari public function ini adalah untuk mengregister atau mendaftarkan atau memasukkan data ke dalam database. Seperti mendaftar Facebook, seperti itulah.
Lalu di sini ada public function check login. Ini yang untuk mengecek ketika ada yang mau login, mau masukkan email dan password itu dicocokkan ke dalam database. Apakah ada email dan password yang cocok? Jika cocok bisa masuk login, jika tidak cocok tidak bisa login, seperti itu. Lalu selanjutnya kita keluar dari folder model, kita masuk ke folder controller. Di folder controller ini kita buat file out.php. Lalu kita buka out.php, kita coding seperti ini. Ini kalian contoh aja ya, karena codingnya panjang. Kalian bisa contoh di sini di ilmu coding /kode igniter strip 4 strip out strip jwt. Di sini ada codingnya, kalian kopas dari sini. Saya jelaskan fungsi-fungsinya aja ya. Di sini ada private key-nya. Lalu di sini ada public function register. Sama seperti tadi ya, ini untuk mendaftarkan. Cuma ini di controllernya. Sini dijelaskan kita register itu butuh 4 data, yaitu nama depan, nama belakang, email, dan password. Lalu di sini ada password hash. Nanti kalau pendaftarannya berhasil akan muncul statusnya 200, lalu ada pesan berhasil register. Tapi kalau gagal, dia akan muncul status 400 lalu tulisan gagal register. Lalu selanjutnya adalah public function login. Di sini fungsinya adalah untuk mengecek email dan password yang mau diloginkan. Misalnya ada pengguna yang mau meloginkan email dan passwordnya. Email dan password itu akan dikirim ke database lalu dicek apakah ada email dan password yang sudah ditulis pengguna yang sudah terregister di database atau yang sudah dimasukkan ke database dengan sesuai. Jika ada dia bisa login, jika tidak maka dia tidak bisa login. Nanti tulisannya seperti ini kalau login. Kalau loginnya berhasil. Jadi tulisannya berhasil login. Lalu statusnya 200. Jika tidak bisa login atau passwordnya salah atau emailnya salah, maka tulisan statusnya adalah 401 dan tulisannya login failed. Setelah itu tetap di folder controller kita buka file home.php. Ini sudah ada filenya ya. Kita tinggal coding aja, kita buka ini. Lalu kita coding seperti ini. Sama seperti tadi, codingnya bisa di copy dari link ini tadi yang saya beritahu ya. Ini codingnya. Kalian contoh saja. Kalau saya jelaskan satu-satu. Di sini ada tulisan use Firebase JWT. Maksudnya adalah kita memanggil file jwt.php yang file jwt.php-nya ini berada di folder Firebase dan di dalam folder JWT yang tadi seperti ini. Third party Firebase jwt.php. Nah, maksudnya seperti itu. Lalu di sini juga ada memanggil file out.php. Lalu di sini juga memanggil resource controller. Lalu di sini ada coding seperti ini. Coding ini adalah berfungsi untuk mengecek dari tokennya. Karena di sini JWT ya. JWT itu menggunakan token sebagai keamanan ya. Token itu berisi kode enkripsi. Di sini kode enkripsinya menggunakan tipe HS256. Kalian bisa ganti, terserah kalian. Kalau saya HS256.
Di sini kalian bisa mengecek apakah token itu benar atau salah. Kalau token itu benar, nanti setelah kita login, kita mendapatkan kode token, lalu kita bisa cek token itu benar atau enggak. Kalau kita cek benar, maka tulisannya access granted, akses diperbolehkan. Kalau kodenya salah, dia tidak bisa login lah, tulisannya access denied, akses ditolak, seperti itu. Nah, setelah itu kita bisa cek. Kita bisa cek melalui tadi coding itu tadi sudah selesai semua, kita bisa cek apakah coding kita sudah benar atau tidak dengan cara membuka aplikasi Postman. Nih, Postman ini ya. Kalian bisa download di Google, cari di Google ya, pasti ada download Postman. Kalian install seperti biasa, lalu kalian buka. Lalu kalian klik ini logo plus, maksudnya new tab, seperti browser biasa. Lalu kalian ketikkan di sini localhost .2 8080/out/register. Karena pertama-tama kita akan mencoba dulu register, fungsi registernya apakah kita bisa meregister akun atau mendaftarkan akun. Lalu kalian di sini di bagian kiri ini kalian pilih, sebelumnya kan get ya, kita pilih post. Setelah kalian pilih post, kalian klik send. Nah, setelah kalian klik send, nanti muncul seperti ini, kosong. Kalian klik body, lalu kalian klik tadi sebelumnya none, kita pindahkan titiknya ini ke xwww form or encoded sini. Lalu kalian, ini kan aslinya kosong ya, kalian isi manual satu-satu sesuai nama tabel kalian, sesuai kolom di tabel kalian maksudnya. Jadi tadi kan kalau di tabel saya itu saya buat kolomnya itu ada 5 ya. ID, first name, last name, email, password. ID-nya di sini nggak usah dimasukkan ya, ID-nya otomatis. Nah, jadi kita masukkan selain ID. Kalau punya saya itu first name, saya kasih nama saya depan, last name nama belakang saya, email saya, lalu password saya. Ini key ini jangan sampai beda nama kolomnya dengan tabel yang Anda buat, harus sama persis, nggak boleh beda. Huruf besar kecil juga harus sama, spasi juga harus sama. Setelah kalian masukkan benar, kalian klik send. Nah, nanti setelah kalian klik send, nanti muncul di bagian bawah sini, muncul tulisan register sukses gitu. Karena saya sudah daftar ya, saya coba ganti nama gitu ya, coba Rio, saya contohkan Anggriawan. rio@gmail.com 123. Nah, di sini saya sudah menginputkan register akun, tapi saya belum kirim registernya. Saya seperti ini, lalu setelah kita masukkan data ini, kita klik sending request. Nah, sudah berhasil ya. Kalau sudah berhasil, oh gagal ternyata. Sebentar saya cek dulu ya. Kita klik send lagi coba. Sepertinya saya lupa menghidupkan PHP.
kita sebelumnya harus menghidupkan kode igniternya dengan cara ketik php spark serve enter. Nah, setelah kita hidupkan, baru kita bisa register dengan cara klik send tadi. Nah, sudah berhasil ya. Nih tulisannya. Berhasil register lalu statusnya 200. Berarti saya sudah meregister dengan email rio@gmail.com dan passwordnya 123. Nah, itu kalian bisa cek di database kalian, di tabel kalian. Ini tabel saya kan coba. Nah, ini sudah masuk. Nama depan Rio, nama belakang Riawan. Emailnya rio@gmail.com. Passwordnya dalam bentuk token ya. Jadi tidak bisa dilihat orang. Sudah dienkripsi. Setelah itu, kita bisa mencoba. Setelah register kan berarti sudah masuk datanya. Kita bisa coba login. Sama seperti Facebook ya, kita bisa login dengan cara membuka link ini. Localhost 8080 out login. Dan ini pilih post juga ya, seperti sebelumnya. Lalu kita klik body. Di body ini aslinya kosong, kalian isi sendiri. Karena login itu kan hanya perlu email dan password, kita masukkan email dan password saja. Seperti sebelumnya. Misal kita tulis Rio yang tadi ya, email rio@gmail.com, lalu passwordnya tadi 123. Lalu klik send. Nah, berhasil login. Berarti email saya benar. Email saya benar dan password saya juga sesuai dengan emailnya. Nah, sekarang kita coba jika passwordnya salah bagaimana. Aslinya passwordnya 123, kita tambahkan 4 gitu. Jadi 1234. Lalu kita klik send lagi. Nah, tulisannya login failed. Karena passwordnya salah, tidak sesuai emailnya. Berarti program login kita sudah berhasil. Programnya sudah benar. Kalau passwordnya benar, berhasil. Kalau passwordnya salah, failed atau tidak berhasil. Kita ubah lagi 123 ya. Nah, setelah kita login berhasil, kita akan mendapatkan kode ini, kode token. Setiap login pasti dapat kode token. Kita copy kode token ini untuk mengecek. Kalian blok semua, lalu kalian klik kanan copy gitu ya. Setelah itu, kalian buka tab baru, nih, klik plus ini. Lalu kalian ketik ini, localhost /8080/home. Di bagian ini kalian pilih get ya, jangan post. Yang ini get. Lalu kalian buka ini authorization. Lalu kalian pilih ini barrier token. Nah, di sini ada tempat untuk memasukkan tokennya tadi. Kalian kan tadi sudah copy tokennya. Kalian tinggal paste saja di sini. Set. Nah, di sini kalian klik send. Nah, di sini tulisannya access granted, berarti tokennya benar. Tokennya sesuai karena hasil token tadi kan. Berarti diizinkan untuk login. Coba kita ganti kode tokennya 1 karakter saja. Kita tambahkan Y-nya kita hapus, kita ganti I gitu. Apakah bisa? Oh, nggak bisa. Access denied. Berarti program token kita sudah berhasil karena jika tokennya benar, access granted. Jika tokennya salah, maka access denied. Sekian video dari saya. Tadi adalah cara membuat JWT Firebase.
Sekian video saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.